Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Ramdhani dari kelas B3 Manajemen dengan nomor NPM 101218805. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 6. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pentingnya mengimani kematian. Kematian merupakan sebuah kepastian yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Mengingat kematian bukan berarti harus selalu cemas dan takut, tetapi sebagai pengingat agar kita menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh tujuan. Alasan mengapa mengimani kematian itu penting. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri. Mengingat kematian dapat membantu kita untuk lebih sadar diri dan introspeksi diri terhadap diri sendiri. Kita akan terdorong untuk merenungkan apa yang telah kita capai dalam hidup, apa yang masih ingin kita capai, dan bagaimana kita ingin dikenang oleh orang lain. Yang kedua, yaitu memperkuat iman dan ketakwaan. Bagi umat beragama, mengingat kematian dapat memperkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan. Kita akan lebih termotivasi untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan menjalankan segala perintah agama dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan motivasi untuk berbuat baik. Kesadaran akan dapat mendorong kita untuk lebih banyak berbuat baik selama masih hidup. Kita akan lebih menghargai waktu dan kesempatan yang kita miliki untuk menebar kebaikan dan membantu orang lain. Yang keempat, yaitu menyadari keterbatasan diri. Mengingat kematian dapat membantu kita untuk lebih realistis dalam menjalani hidup. Kita akan sadar bahwa bisa memiliki keterbatasan waktu dan kemampuan, sehingga kita tidak mudah terlena dengan kesenangan duniawi dan lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting. Yang kelima yaitu mempersiapkan diri untuk akhirat. Kematian merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Dengan mengingat kematian, kita akan terdorong untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan setelah kematian. Kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkata, serta berusaha untuk selalu berbuat kebaikan. Selanjutnya yaitu manfaat mengingat kematian, yaitu meningkatkan rasa syukur atas nikmat hidup yang telah diberikan oleh Tuhan, menumbuhkan rasa rendah hati dan tidak sombong, memperkuat rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, meningkatkan semangat untuk beribadah dan beramal soleh, memperkuat rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong, meningkatkan rasa persaudaraan, rasa disiplin dan bertanggung jawab dalam hidup, dan menghilangkan rasa takut mati dan memberikan ketenangan jiwa. Selanjutnya yaitu cara mengingat kematian. Yang pertama yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan tentang kematian. 2. Merenungkan kematian orang-orang di sekitar kita. 3. Mengunjungi kuburan. 4. Membaca buku-buku atau artikel tentang kematian. 5. Berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tua tentang kematian. Dan yang keenam yaitu melakukan amal soleh yang pahalanya terus mengalir setelah kematian. Selanjutnya yaitu keutamaan menyedikitkan angan-angan. Menyedikitkan angan-angan bukan berarti mematikan imajinasi, melainkan menyeimbangkan mimpi dengan realitas. Ibarat melangkah di atas bumi, bukan melayang di awan. Angan-angan bagaikan sejumput gula yang mempermanis hidup. Ia mewarnai realitas dengan imajinasi indah tentang masa depan yang cemerlang. Namun, jika tidak dikontrol, angan-angan berlebihan dapat menyeri kiri dengan kejerang kekecewaan dan menjauhkan dari kebahagiaan sejati. Beberapa keutamaan menyedikitkan angan-angan. Yang pertama yaitu menghindari kekecewaan yang menyakitkan. Terlalu tinggi menggantungkan harapan pada angan-angan bagaikan membangun istana pasir di tepi pantai. Ketika ombak kenyataan menerjang, istana runtuh dan hati pun terluka. Yang kedua, menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Angan-angan seringkali mengarah pada keinginan yang tak terhingga. Rumah mewah, mobil sport, dan gaya hidup glamor menari-nari di pelupuk mata. Namun, kebahagiaan sejati tak selalu bersembunyi di balik kemewahan. Menyedikitkan angan-angan membuka mata kita untuk melihat keindahan dalam kesederhanaan, menemukan kebahagiaan dalam momen kecil bersama orang terkasih, dan mensyukuri apa yang telah kita miliki. Yang ketiga,
meningkatkan rasa syukur dan kepuasan hidup. Terlalu fokus pada angan-angan bagaikan pengemis yang tak pernah puas, selalu merasa kurang dan haus akan pencapaian. Menyedikitkan angan-angan membantu kita menumpuk rasa syukur atas apa yang telah kita capai dan nikmati. Kita belajar untuk menghargai momen indah, mensyukuri setiap hembusan napas, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Yang keempat, memperkuat fokus dan motivasi. Angan-angan yang berlebih dapat mengalihkan fokus dari hal yang nyata. Kita terlena dalam khayalan, lupa dengan langkah-langkah nyata yang perlu diambil untuk mencapai tujuan. Menyedikitkan angan-angan membantu kita fokus pada langkah kecil yang perlu dilalui, melangkah dengan penuh keyakinan dan tekad, serta menikmati proses menuju ke pencapaian. Yang kelima, meningkatkan ketahuan mental dan emosi. Hidup penuh dengan lika-liku, tak selalu mulus dan sesuai dengan angan-angan. Menyedikitkan angan-angan membantu kita memperkuat mental dan emosi untuk menghadapi rintangan dan kegagalan. Kita belajar untuk bangkit dari keterpurukan. Dahsyatnya sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan proses perpisahan ruh dan jasad, menundakan akhir dari kehidupan dunia dan awal dari perjalanan menuju alam baka. Dalam Islam, sakaratul maut digambarkan sebagai momen yang dahsyat dan penuh ujian bagi setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Subhanallah, Maha Suci Allah, sesungguhnya sakaratul maut ini mengandung kedahsyatan." Hadis riwayat Tirmizi. Tanda-tanda menjelang sakaratul maut yaitu munculnya tanda-tanda kematian seperti sesak napas, keringat dingin, dan perubahan warna kulit. Selanjutnya, malaikat maut menampakkan diri kepada orang yang akan meninggal. Orang yang sekarat merasakan sakit yang luar biasa, dan roh yang sekarat ditarik keluar dari jasadnya. Hikmah mengingat sakaratul maut yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa kematian adalah hal yang pasti, memotivasi diri untuk hidup dengan lebih bermakna, dan menyiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan tenang dan damai. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Beliau mengalami sakit selama beberapa hari sebelum beliau wafat. Para sahabat dilanda kesedihan yang mendalam atas kepergian beliau. Namun, dengan hikmah dan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, mereka sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa yang akan meninggal dunia. Jenazah beliau dimakamkan di rumahnya sendiri di Madinah yang saat ini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Wafatnya Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi karena sakit. Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi akibat dibunuh oleh budak Persia. Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi akibat dibunuh oleh para pemberontak. Dan Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi akibat luka-luka yang didapat setelah diserang oleh pemberontak. Pentingnya mempelajari wafatnya Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yaitu mengenal sejarah Islam pada periode awal, memahami perjuangan para sahabat dalam melanjutkan misi dakwah Rasulullah SAW, meneladani sifat-sifat kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya terangkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.